Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang semuanya kawan-kawan. Perkenalkan dulu, saya di sini sebagai host dan ini teman saya yang bernama Abdullah sebagai narasumber. Dan saya sendiri adalah Kavin Billah. Nah, ngomong-ngomong nih, Bung, di sini ada pertanyaan banyak dari teman-teman Universitas Nurul Jadid tentang kesenian, Bung. Gimana nih, Bung? Pertama-tama, kesenian itu adalah ilmu-ilmu yang tersembunyi dalam Islam, Bung. Oh, kenapa itu, Bung? Ya karena memang di situ itu banyak hal-hal yang bersifat simbol, Bung. Jadi tidak semua orang itu bisa mengerti gitu, Bung. Ya begitu, Bung. Pertanyaan pertama ada di sini, apa menurut Anda tentang seni itu? Oh, sebenarnya sederhana sih, Bung. Apa itu seni? Kalau menurut saya itu, menurut saya pribadi ya, seni itu kebiasaan sih, Bung, sebenarnya. Kebiasaan. Bagaimana kita kesehariannya kita tentang itu merawat, memikirkan apa itu mungkin ada keindahannya gitu. Juga nggak serta merta kita harus melukis, bersastrawan, berbudayawan, enggak harus itu seni. Kalau menurut saya sih, yang penting jalanin itu menurut apa yang kita bisa, Bu. Lakukan. Juga mungkin kalau di dalam sana itu nggak hanya tentang melukis saja, nggak. Tentang bagaimana cara kita bikin kue, salah satu contohnya, bagaimana kita cara memasak, bagaimana kita mencuci piring. Itu juga termasuk seni sih, Bung, menurut Bung. Karena ya itu tadi estetikanya, Bung. Jadi seni ini meluas memang, Bung. Ya, jadi itu sih pada dasarnya. Seni yang kedua nih, pertanyaannya kedua ya, Bung. Gimana, dari Bung? teman-teman, seni apa menurutmu yang asik di kampus ini, Bung? Yang perlu dibicarakan maksudnya. Ini seni yang di kampus itu asik ya? Banyak sih, Bung, sebenarnya banyak. Cuman yang saya ketahui itu di sini itu ada satu namanya teater, Bung. Oh, teater. Ya, cuman itu sih yang saya ketahui, Bung. Nah, di situ yang menurut saya asik. Itu yang menurut saya asik. Karena satu berbeda sih, Bung. Yang pertama ada teman-teman di situ bisa bermusik, di situ bisa melukis, di situ bisa bertunjukan, kayak contoh misalkan teaternya gitu. Itu yang saya pernah ketemui di kampus itu, teater itu, Bung. Teater Kala namanya. Teater Kala. Ya, teater Kala ya, Bung. Ya itu. Keren sekali dia ya, Bung. Ini lagi, Bung. Jadi kalau berkeseni di kampus ini bagaimana sih, Bung? Berkesenian di kampus gitu. Ini lebih luas lagi nih berarti, Bung. Harus gitu, Bung. Jadi gini sih, Bung. Bagaimana ya berkesenian di kampus? Pernah saya alamin di lapangan nih, Bung. Pertama kali baru-barunya di kampus. Saya gabung yang namanya Teater Kala, Bung. Yaitu seni dalam pertunjukan. Waktu itu teman-teman mengadakan acara, Bung. Waktu itu saya ingat masih malam itu dekor panggung. Sorenya itu khawatir, Bung, awalnya itu khawatir, satu takut dimarahin katanya. Tapi teman-teman tetap optimis. Perizinan sudah, keamanan juga sudah. Takut ada hal yang nggak diduga, contoh misalkan moro-moro datang dari pihak keamanan, itu yang buat teman-teman itu kurang yakin gitu. Juga pas waktu itu malam sudah ditata, paginya tinggal bawa salon. Nah, pagi itu saya bawa salon, Bung, sama mic lengkap udah, sama gitar, sama alat musik lah pokoknya waktu itu. Beberapa lukisan sudah ditata buat background sama backdrop hitam waktu itu. Itu ditata. Nah, pas kemudian perizinan sudah sih, Bung. Nah, mau genjreng, tinggal genjreng gitar. Ditelepon sama keamanan, Bung. Itu nggak boleh katanya, Bung. Yang tidak boleh itu apa sih, Bung? Nah, kalau yang nggak boleh di kampus ini gitar, Bung. Gitar. Nah, saya nanya waktu itu sama Islah waktu itu ke BPLK langsung. Saya langsung nanya ke keamanan, katanya dari pihak pesantren karena Unuja ini di bawah naungannya pesantren, Bung. Pesantren. Jadi katanya nggak boleh main gitar. Ya udah, kita main seadanya. Tapi dari situ nggak apa-apa sih, karena kita selain bermusik kita bisa melukis, juga berpuisi, juga bisa berteater, teman-teman, tetap jalan, Bung. 2 musik nih. Yang pertama pakai gitar, yang kedua pakai djembe.
tinggal satu gitar nggak boleh, ya udah kita pakai djembe Pakai seadanya. djembe aja. Karena menurut saya itu bagaimana bersenian di kampus itu bagaimana kita mengikuti arus sih Bung. Dan menurut saya tempat itu menjadi karakter masing-masing. Kayak contoh misalkan mungkin di pesantren karakternya ala santri gitu, nggak boleh main musik kayak gini. Jadi kalau menurut saya itu bagaimana kita berkesenian yang beradaptasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Nggak boleh lah kita melawan arus Bung. Jadi penampilan kita seperti sufi-sufi lah gitu ya Bung. Nah, bisa jadi sih kayak ala-ala santri gitu. Ala-ala santri itu. Jadi yang dibolehin waktu itu djembe. Tapi tetap teman-teman itu semangat karena masih bisa dibolehin untuk melukis, berpuisi, berteater, banyak lah waktu itu. Selain yang penting nggak bisa gitar katanya. Nggak mematahkan semangat sih sebenarnya. Ini sudah konkret ternyata ya. Iya Bung. Teater itu sudah konkret, ada kesenian, Ada, Bung. lukis, ada semacamnya gitu tentang kesenian semua. Ya. Ada. Kalau puisi itu ada ya Bung? Ada Bung. Ada itu puisi. Puisi. Teman-teman juga kemarin waktu itu pakai djembe puisi sambil ada yang nyeket. Keren berarti ya Bung. Ya jadi itulah. Kalau kesenian di sini selain bermusik ada yang melukis, ada yang teater juga ada Bung, teman-teman itu. Kesenian apa saja sih Bung yang menjadi karakter di kampus Unuja ini Bung? Yang menjadi karakter. Karakter. Kesenian apa saja ya? Kalau menurut saya itu masih satu sih Bung. Pertunjukannya itu teater kala Bung. Teater kala. Itu kalau karakternya di kampus ya gitu Bung, nggak boleh gitar, tapi apa yang ada di pesantren itu tetap kita bawa Bung. Kayak contoh misalkan karangan waktu yang ditampilin di teater itu namanya Rindu kepada Nabi Muhammad, kayak karang-karangan gitu. Jadi sama teman-teman itu ditampilkan dalam bentuk teater, bentuk cintanya kepada Nabi Muhammad kayak gitu. Jadi kolaborasinya teater di situ Bung sama pesantren gitu. Di kampus lah, di kampus Unuja. Karena kampus itu saya nanya waktu itu ke keamanan di bawah naungannya pesantren. Jadi peraturan itu tetap dari pesantren gitu Bung. Ini Bung, ada pertanyaan lagi yang lebih serius nih Bung. Gimana Bung? Kenapa harus ada teater ya Bung? Ada kesenian teater atau apa gitu? Kesenian lah gitu. Oke. Kenapa harus ada ya? Iya, kenapa harus ada gitu? Gini sih Bung. Kenapa harus ada? Karena yang saya ketahui itu teman-teman itu kan ada yang minat Bung. Gak mungkin lah kita sama misalkan KPI semua gitu kan enggak. Jadi kita kalau misalkan gak ada air nih, ada air, masa kita mau lihat enggak kan? Masa kita mau biarin gitu aja kan enggak kan? Akan jadi bentuk kalau misalkan ada wadahnya Bung. Kalau menurut saya gitu. Salah satu contohnya teater kala. Teater kala. Dia yang mewadahin dan itu juga rumah sih Bung sebenarnya. Jadi perkumpulan itu bukan suatu UKM berarti ya? Lebih kepada keluarga gitu. Keluarga Bung. UKM-nya berbentuk keluarga. Nah, itu lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan ditanyain kenapa harus ada teater, kenapa harus ada kesenian? Ya contoh tadi tuh Bung. Membangun keluarga juga. Yang satu kita ada wadahnya Bung, dimana kita sharing. Kan kita juga pengen lah diwadahin atau support juga sama berbaur sama teman-teman yang satu suka seni juga, yang kedua suka musik juga, yang ketiga ada yang suka ngelukis juga, yang keempat ada yang mungkin puisi atau bebas lah kesenian-kesenian yang lain. Jadi menurutku itu wadah sih Bung. Tapi ini dari saya sendiri Bung. Gimana? Kebanyakan itu orang-orang yang kesenian itu Bung, rambutnya gondrong dan gitu ya? Penampilannya absurd lah gitu Bung. Ataukah di sini juga gitu atau gimana Bung? Gini sih Bung, kalau menurut saya itu berkesenian itu nggak harus satu berpenampilan ala seniman, nggak harus sih. Yang kedua berbicara layaknya sastrawan, yang ketiga berbudaya layaknya budayawan. Enggak sih, yang penting kita satu cara bagaimana menghargai orang lain, yang kedua bagaimana cara kita beretika, bagaimana cara kita berbicara. Intinya kalau berbicara atau berperilaku lah, menghargai lah Bung. Ada intinya di situ. Saling support juga. Saling support. Keren. Nggak harus yang itu tadi, nggak harus yang ala-ala seniman nggak sih kayak gitu. Menurutku semua orang itu kesenian sih Bung. Ini Bung, yang terakhir Bung. Terakhir ya Bung. Oke. Bung, pesan-pesan untuk kampus tercinta kita Bung. Alah. Ini pesan kesan ya? Iya. Sederhana Bung sebenarnya. Gimana sederhana? Kalau
pesannya itu pesan ini ya. Semoga kampus lebih baik lah ke depannya. Lebih baik. Ya, lebih baik. Kalau kesannya saya melakukan sesuatu apa yang saya bisa sih, Bung. Atau lakukanlah sesuatu apa yang bisa dilakukan. Itu sih kesannya. Kalau pesannya semoga kampus ini lebih baik lah. Lebih baik untuk kedepannya. Ya, untuk ke depan. Ya, terima kasih Bung. Itu saja mungkin ya Bung ya. Terima kasih banget nih, Bung. Iya, terima kasih Bung. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bung di hari-hari yang berikutnya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan podcast kami di Universitas Nurul Jadid. Untuk semuanya, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.